kita diskusi dulu ya. Saya mohon dengan Kepala Dinas. Memang saya warga juga Pak, saya juga dulu ikut menolak ini. Cuma kan sekarang juga saya sudah posisi di Pemda, sehingga juga bisa menjadi bagian dari sana juga nih. Nah, ketakutan warga kan kalau ini jebol, itu kan Dadang, lagi airnya ngantem ke sana kan. Karena ini rumah ya, rumah siapa nih? Itu rumah saya, tuh tuh. Ini 6 meter langsung rumah saya. Ini rumah saya, tuh. Ini pas bocorannya ini. Itu rumah saya, itu rumah Pak Catur. Itu rumah saya. Itu rumahnya Pak Catur. Makanya saya merasa ini jihad buat saya. Kita membutuhkan. Padahal masuk rumah juga. Iya. Banyak ya rumah. Banyak, makanya kamu kan nggak mau jadi pejabat. Kalau mau jadi pejabat, ya kalau mau kaya, jadi pengusaha perusahaan. Boleh sih, boleh. Itu pada ada. Yes. Saya baru tahu. Ketakutannya kan kalau dibocor, ini akan ngantem airnya ke sana, ya kan ke warga. Nah, kemudian penjelasannya gimana? Boleh. Pak, Secara teknis kita sudah menyiapkan saluran kalau air mengenang di sini. Terus ini Pak, DPP yang kita bangun, ini kita cor beton Pak, kecuali yang atasnya itu pasangan bata. Seperti itu. Ini semuanya cor beton Pak. Cor beton kedalaman Kemudian kedalamannya berapa pondasinya, pagarnya? ini kan Gimana sih sistemnya ya, bau. Kak? Jadi kalau dia ada misalnya ada bocoran, dia di baut yang mana yang kedua dulu Pak? Seperti itu. enggak. Kalau itu saya dalam konteks manajemen resiko saya pernah diskusi sama Pak Oli. Pak, kalau ada helikopter nggak saya nabrak ini gimana? Ya. Kan itu ada manajemen resiko harus sampai ke sana. Ya. Anggaplah nih pokoknya ditabrak helikopter jeder, Ya. terus airnya kemana? Ya. Jadi luasan lahan kita ini totalnya 5.400 meter persegi Pak, yang kita pagar, Nah pagar ini memang yang ini 3 meter Pak, yang ke jalan ini 4 meter. Kemudian rata-rata tingginya 3 meter. Kalau kita kalikan 5.400 itu lebih dari 15.000 Pak. 16.000 masih dapat. Dengan asumsi itu nggak jebol ya, Iya, temboknya. betul. Airnya kemana dong? Airnya akan masuk ke saluran ini saluran pembuang kita Pak, ada Pak di belakang Pak. Ini udah terkonek di sini. Iya, langsung ke sini. Berapa kapasitasnya Pak? Kalau ini kapasitasnya bisa 70 LTS Pak. Apa LTS itu? Berarti Liter per second. second. Berarti dalam berapa lama air itu? Jebol kan air begini Pak. Tapi begitu jebol nih yakin Pak air nggak tumpah ke sana buru gitu. Ini sudah kita pasang Pak. Di belakang ini juga ada surat batu kali. Air nggak jebol ke sana yakin? Boleh saya sangka, Pak? Kalau nggak bisa. Oke. Begitu udah, anggaplah nggak jebol ya. Berarti begini dalam berapa lama Pak air? berapa lama kira-kira gitu? Karena lalu semakin lama kan tekanan semakin tinggi, ceker. Jarak pendek mah tekanan tinggi, nggak mungkin. Iya. Kalau jarak 3 meter itu tekanannya gede, itu cepet, itu hitungannya detik, nggak bisa. Masa pelajaran anak SD hukum Archimedes nggak belajar? 9 jam, air baru hilang. Ini jarak 3 meter loh, kalau ininya tekanannya besar habis loh, tembok mah jebol. Karena ini kan soal turunan, ini kan ini turun ke sana kan, sana sungai ya, turun gitu kan. Nah, keyakinan Bapak udah pesan data atau belum? Jangan pakai keyakinan, pakai Udah pesan data atau belum? perhitungan. Karena kita merencana pagarnya memakai SNI Pak. Nggak ada hubungannya. Standar strukturnya udah mengacu ke SNI. Udah ada ujinya, hasil ujinya ada. Ujinya ada. Hasil ujinya ada. Nah, ntar laporkan ke saya nanti ya. Uji beton ini juga ada. Enggak uji yang ini aja nih. Saya boleh nambahin nggak, Pak? Ya, Oke, lanjut. Oke. Bapak kan direktur teknik ya. Bapak bilang gas tanah itu 5.000, betul? 5.400 Pak. Oke. Bapak bilang ketinggian beton itu 3 meter, betul? Total pagar Pak. Ya, Bapak bilang 3 meter. Ya. 5.000 kali 3 meter berapa coba? 15.000 Pak. Oke, Bapak bilang ini cukup untuk 10 juta liter ini? Ini 10.000 meter kubik Pak. Iya, ini Ya. kan saya ngomong liter, Pak. Iya. Bapaknya Iya. konversi kan salah. Ini 10 juta liter, Iya. Pak. Sekarang itu juga 3 meter kali Ya, kali berapa? 5.400 meter Ya. persegi itu sama 15.000 Oke. kubik juga Bapak Pak. kenapa nggak kurangi bangunan ini? Ini kan beririsan. Bukan 5.400 dikali 3 meter.
5.000 dikurang dulu ini luasnya berapa, baru kali 3. Itu namanya buffer zone yang lu bilang tadi. Jadi material ini kan kosong Pak, artinya terisi air juga, cuma ada pelatanya. Makan ruangan nggak ini? Kan kamu bilang mur baut ini yang ini. Ya, saya paham. Oke. Betul, ya. Kalau mur baut ini kagak ini berarti kan ini luas lu yang 5.000 udah kurang sama ini. Ya. Ya. Jadi lu nggak bisa dikira 5.000 kali 3 meter. Itu namanya itu udah itu sangat major lu seorang direksi kayak gitu itu ngomong. untuk luasan lahan Pak. Tapi terkait buffer zone, nah berarti ini buffer zone-nya Pak ya? Ini buffer zone ya. Nah nanti kita juga lihat apakah ini layak sebagai buffer zone kan bisa nanti. Nanti kita bisa berdiskusi lagi mungkin kita akan bawa teman-teman ahli dari mana. Nah saya udah lapor Pak Wali juga terkait masalah ini. Pak Wali juga menyampaikan Carilah Pak orang independen Pak, bukan cuma melegalisasi doang administrasi secara administratif. Kemarin Lab TKI itu udah sangat proper, agak dipakai. Datanglah tuh namanya Pak Tengku Iskandar 30 Juli. Akhirnya kemarin katanya ganti lagi konsultannya, katanya Pak Rahyangan. Ini mana yang mau dipakai sih DD-nya? Ngomong sama kita transparan, kita datang ke sana, lu transparan dong. Kemarin tuh udah salah, jangan salah 2 kali. Pak Rahyangan deh, taruh Pak Rahyangan deh. Taruh itu kontraktornya, lu mau ngapain, kayak gimana, kayak gitu jelas. Jadi sorry ya, narasi Bapak untuk ngomong 5 kali 3 aja saya bingung, ini masa nggak dikurangin? Situ yang karena lu yang bilang, ini mur bautnya ini yang akan efek. Mesti lu kurangin dulu, 5.000 ini berapa misalkan? Misalkan lu bilang 2.000, berarti sisa 3.000. 3.000 kali 3 cuma 9.000, ini 10 juta liter air, itu nggak bakal ke-cover. Kecuali lu tinggiin lagi tuh. Ya, yang dimaksud sama Pak Juman ini pada maksudnya ketika dijebol, air tetap ada di sini maksudnya. Iya kan ada. Iya. Tapi dikurangin Pak, dimensi ininya dulu. Terus juga boleh saya. Bicara dari segi soal safety-nya. Bapak tadi bilang ini adalah kalau ini ke air langsung ke sungai. Bagaimana kalau ini kan tangki kan udah bilang tangki ini begini. Ini kalau misalnya sudah dengan kacamata ini langsung ke perumahan warga. Apa ini? Atau udah dihitung ya? Udah diantisipasi ini. Jadi kita jangan ngomong air. Kalau ini tumbang ke warga. Nah itu kan kembali lagi ke hasil kajiannya kan rekomendasinya diperkuat lagi. Makanya yang kita mau lakukan adalah menambah struktur Pak. Iya. Seperti itu. Oke Pak. Katakan tadi Bapak bilang dalam kondisi begini kosong aja setahun udah turun dia sekitar 20. Ada isi aja udah miring. Belum ada isi. Mohon maaf Pak. Jadi turun itu pada saat kita melakukan Commissioning. adensi seperti itu. Makanya kita stop. Seperti itu. Bukan pengukuran yang terakhir Pak. Jenderal, saya ketemu Jenderal. Ini ada Prof Didi. Lanjut. Makasih, Lanjut, Prof. saya memantau aja dari jauh. Guru besar kita, guru besar UI ini. Masuk Prof sini Prof. Oke. Prof Didi ada yang mau disampaikan izin. Ini toko zona. Prof ada yang mau sampaikan? Saya melihat di hasil yang teknis itu harus dilihat dan membahayakan nyawa manusia itu tanggung jawab nanti. Ini kan sudah jelas semua sangat dekat. 6 meter Pak, Prof. 6 meter cukup. Kalau ke sana 3 meter. Sulitnya Itu mau dibuka-buka ini. sedang dibuka. Itu aja. Iya. Terima kasih. Ada lagi Prof. Iya, kita ngeliat kan di mana-mana sedang terjadi bencana gitu. Dan sampai kita juga ikutan gitu, Bekasi, Sukabumi, dimanapun. Jadi ya dampaknya seperti itu kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dan bagaimana ini sudah berdiri bangunannya gitu, sehingga kita pun warga menolak itu. Jadi ya, harap diperhatikan hal-hal tersebut dan ikuti apa hasil dari kajian-kajian ilmiah. Terima kasih. Iya silakan Pak. Ada Pak Catur ini dokter di Hermina ya Pak. Zona tuh 80% tuh dokter semua. Jadi kalau untuk kenapa-napa, tenaga kesehatan Depok tuh dari mana? Itu dipikirin makanya. Oh iya, siap. Kalau saya orang awam, cuma saya lihat tanahnya udah turun ya, gitu. Udah pada turun, padahal sampai fondasinya udah ini suara awam gitu. Maksud saya, ini kan berarti kan sesuatu yang ada hubungannya dengan tanahnya. Justru tanahnya nggak kita perhatikan gedungnya aja nih. Tapi tanahnya bagaimana gitu loh. Tanahnya nggak ada value. Ini iya, ini kan sekarang aja udah ini belum diisi, belum beroperasi, sudah ada penurunan gitu. Tanahnya ini dulu apa?
Yang urukan tuh makan ada yang bilang ke saya urukan. Ini urukan sampah segala Ini macam. yang urukan sampah dulunya. Yang sana tapi solid. Solid bukan pada main bola di sana. Yang mana? Yang sono, yang sono. Yang pojok. Itu. Oh ini urukan nih. Urukan. Jadi kalau saya sih sebagai orang awam, saya sih khawatir aja ya bebannya soalnya. Ya kalau nanti ditambah dengan beban air 10 juta liter, udah pasti nggak kuat juga ini. Apalagi kalau musim hujan, pasti jadi lunak ya itu ya. Dan kita berada tepat kurang dari ketinggian ini kan ketinggiannya berapa ya? Buffer zone cuma 5 meter, 6 meter, ini berapa tingginya? Kalau dia roboh ke sana, aduh ke sana. Dia tuh begini aja udah langsung naik ke atapnya rumah warga nih. Jadi kalau tadi dibicarakan soal bangunan ini, kalau saya sih, karena saya nggak tahu soal bangunan, saya mau lihat tanahnya aja, kok tanahnya udah turun ke bawah gitu, yang sebelah sana gitu. Jadi nanti yang jaga dia ke sana siapa gitu. Makin lama makin tahun dia makin turun. Kita kan mau berapa tahun ini Pak? Mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mau tahan lama. Tanahnya belum lama ini, baru 4 tahun. Dari 2021 di tahun keempat, tapi sudah turun dia. Saya bingung ini. Saya semua khawatir aja. Pak, Bapak itu dipegangin. Pak Anton udah mau disampaikan Pak Anton. Ngumpet aja nih Pak Anton. Ikut aja. Hah? Wah. Hah? Ada nggak mau sampaikan Pak Anton? Sama dengan Pak RW. Hei, jihad woi. Gimana DKM masjid? Saya urusin masjid. Baru tahu Tamu kalau banyak Untuk almarhum. yang kebocoran kan lebih rendah daripada di sini. Jadi cenderung kalau ada ini bocor atau ada ini tumbang, yang kena pertama kali adalah ke arah pesona gitu. Kemarin ke sini nanti dia punya presurnya itu. Gitu. Oke Pak, jadi gini, saya kan sudah lihat ke sini, tadi saya juga lihat PDAM kita juga bagus sih pengolahannya, apa semua. Ada apa sistemnya juga, bisnisnya. Ada PR nih yang masalah ini, ntar kita diskusikan. Temuan-temuan dari yang tadi saya ke sini, pertama masalah masih miskomunikasi ini antara apakah ini ada AMDAL atau tidak, nanti akan kita cek. Kedua, keinginan warga yang menginginkan direlokasi, tapi penyampaian PDAM bahwa kalau memang ini bocor, ini masih bisa dialirkan ke sini, nanti bisa kita diskusikan bersama. Cuman tadi kan 39 jam ya Pak, air baru bisa habis mengalir dari sini ya, tinggal kita ukur ketahanan itu. Yang nyatet siapa nanti ya? Ada terekam gitu. Balintang belum nyatet ya? Itu ada Pak Wakil. Lihat tuh tembok. Tujuin ajaib. Ke PDAM lebih tinggi dibanding ke warga. Sok pikirin. Kocak kan? Iya. Sebagai buffer zone itu nggak betul-betul Bantuin warga. Dan nanti ketahanan tembok ini juga ya Pak Dirman ya, nanti saya mau lihat ini hasil uji ketahanannya. Nah, cuman saya mohon nanti memang kita nggak bisa buru-buru mencari solusi ini. Mungkin nanti berikutnya kita nggak rapat lagi di lapangan tapi meeting di dalam ruangan. Permintaan kami Pak stopin Pak, stop dulu. Kegiatannya di stop dulu. Itu udah ada borpel segala macam. Ini katanya mau itu melakukan rekomendasi Lemtek Pak Dadang. Izin dari kita ada nggak? Coba, yang ada paling izin Pak, Pak Camat, Bu Lurah, siapa-siapa gitu yang tidak tinggal di sini, Anda Bina Jaib. Maaf Pak, ini juga kan ngadain ini ya, warga nggak dikasih tahu. Itu juga harus ada namanya HSE keamanan. Sekarang saya tanya, evacuation point-nya di sebelah mana? Untuk warga loh, bukan untuk perusahaan loh ya. Disting point, Evacuation point-nya. evakuasi. Warga ini juga ya? Saya di RW 12, tapi saya nggak dikasih kabar. Tapi saya memang lama di oil and gas. American Standard kayak gitu Pak, nggak bisa kayak gitu. Depan sini. Depan-depanan. 2 rumah lagi malahan. IC-nya ada. Ya tapi untuk perusahaan PDAM bodo amat. Tapi untuk warga nggak ada evacuation point-nya. Oke, jalan tengahnya gini biar adil ya. Kan kemarin kita juga udah punya ini juga nih nanti apa? Tadi yang Lemtek ya? Apa? Lemtek. Warga percaya sama Lemtek atau enggak? Lemtek ini hadirin aja Pak. Ya nanti kita berjanji sama Lemtek. Terus kan tadi kan dari pihak kita kan pihak PDAM kan juga sudah ada itu juga konsultan. Nah warga juga nanti mungkin kita pertimbangkan untuk warga silakan nunjuk konsultan independen. Ya, siap. Tapi memang konsultan independennya juga ya nanti kita cek dulu kredibilitasnya gitu boleh. Insya Allah lebih Itu kali kredibel ya, Pak. tengahnya Pak Dadang. Gimana kira-kira Pak Agung? Bisa nggak di jalan tengah gitu? Ini enak kan ada konsultan independen. Dan transparan Pak. Iya. Warga nanti konsultan independen, kita cek juga kredibilitasnya. Ada Lemtek, ada yang konsultan satu lagi yang dari PDAM. Dan jangan ditutup kalau kita mau melihat. Yes. Kemarin dilarang kan.
kemarin dilarang. Sebetulnya nggak perlu rame kayak gini. Kalau kemarin dikasih izin kita ngukur ngapa-ngapain, kemarin kan udah kayak orang Depok punya gua, ya susah ngomong sama penguasa gitu kan. Ada yang di atas lah. Saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa dengan ini proyek ini. Nah lu udah kagak direksi, siapa yang tanggung jawab? Kolik. Enggak, nah, makanya nanti gini, tadi jalan tengahnya seperti tadi ya, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Agung izin? Cukup, Pak. Abra? Ya. Pak Dadang? Cukup, Pak. Ya. Pak Dadang silakan. Ya, cukup nanti tidak lanjut dari Pak Wakil, jadi memberikan konsultan masing-masing. Kita jadwalkan untuk masing-masing paparan, nanti ada jadwal mediasi, seperti itu. Nanti tinggal mengambil kesimpulan dari semua pandangan para ahli. Ya, seperti itu. Ini di bawah apa Pak Dan nanti? Di bawah pasti bukan di bawah PP kan? Di bawah Aspam Kesra sebetulnya. Aspam Kesra. Ya, tapi tidak apa-apa nanti kami komunikasikan. Kita komunikasikan, tapi mungkin dari warga Pak Fitriawan. Pak Selesai. Ya. Tadi bisa di itu Pak dulu. Fitriawan. Pak Wakil sementara di kita nggak apa-apa. Nanti minta warga utusan yang didelegasikan Insya Allah. mungkin berapa orang. Iya. Itu berarti saya minta tolong dibawa Bapeda ya, karena ini kan kaitannya juga ada penyertaan modal Pemda. Penyertaan modal